Keberadaan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei semakin menjadi tanda tanya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan sampai bikin sayembara 169 miliar rupiah bagi siapapun yang menemukan Mojtaba. Sayembara Trump versus siapa yang paling setia melindungi Mojtaba? Kita tanyakan kepada Duta Besar RI untuk Rusia periode 2008-2011 Hamid Awaludin. Selamat pagi Pak Hamid. Pagi. Ya, Pak Hamid, yang masih menjadi misteri adalah keberadaan dari Mojtaba sendiri ini kemana? Karena Iran bilang tidak mungkin Mojtaba ini kemana-mana karena selalu berada di tengah masyarakat Iran. Di sisi lain ada kabar yang menyebutkan dia dirawat di Rusia karena mengalami cedera serius. Tapi Rusia ini bungkam soal ini juga. Dengan kondisi yang seperti ini, Pak Hamid, kemungkinan ini Mojtaba ada di mana? Di Iran atau di Rusia atau di tempat lain? Begini ya, apapun kondisi Mojtaba sekarang, Iran punya kepentingan merahasiakan keberadaannya. Karena pengalaman dengan ayahnya Ali Khamenei yang dibom di tempat yang dianggap aman. Itu dulu. Kedua, ini kan Mojtaba baru dilantik menjadi pemimpin spiritual, mengganti ayahnya. Kalau dia mengalami persoalan, ya, kecelakaan atau meninggal dan sebagainya, itu akan terjadi demoralizing bagi para penempur pasukan Iran. Itu cara berpikir Iran ya, sehingga dia akan tutup rapat di mana keberadaan Mojtaba, Ayatullah Mojtaba. Kemudian Sekarang spekulasinya bisa saja memang dia kena serangan dan terluka dan dibawa ke Rusia. Bisa saja. Saya tidak menutup kemungkinan itu terjadi karena hubungan kedua negara ini adalah hubungan keintiman, ya, sama-sama anti Amerika. Jadi bisa jadi memang Mojtaba kena luka dan dibawa di Rusia untuk diobati, karena untuk pengobatan di Teheran dalam keadaan begini itu hampir tidak mungkin, ya, hampir tidak mungkin karena semuanya lantak akibat serangan Israel dan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dia terluka dan dibawa ke Rusia diobati, bagi saya tidak heran. Saya tidak heran. Dan ada kemungkinan itu terjadi. Ada kemungkinan itu terjadi. Ya. dan kemungkinan lokasi di Rusia ini yang paling aman dan juga paling masuk akal tentunya ya Pak ya untuk bisa mengevakuasi Ya Mojtaba. tentu saja. Tidak semudah itu Amerika dan agen mata-mata Israel berpenetrasi ke Rusia ya. Tidak semudah yang mereka bayangkan itu. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Baik, kemudian kita bicara soal narasi sayembara dari Amerika Serikat untuk memburu dan juga mencari Mojtaba nih, Pak Hamid. Ini bagaimana kalau menurut Anda? Apakah ini menurut Anda ini sebuah permainan psikologis atau memang ada sinyal perubahan nih untuk strategi memburu elit-elit Iran? Ini kan Israel dan Amerika tiba-tiba bingung kemana orang yang mengganti pemimpin yang dibunuh ini. Kan tidak nampak. Mereka takut sekali Ali Khamenei Mojtaba lebih keras daripada ayahnya dalam melakukan perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Karena itu dia incar kan, tapi dia kan tidak diketahui di mana posisinya ini sekarang. Nah, makanya dia melakukan sayembara. Jangan-jangan di antara orang yang tergiur dengan uang yang begitu banyak bisa memberi petunjuk di mana posisi dan keberadaan Ayatollah Mojtaba sekarang. Sebab pasti Iran sekarang sangat aware, disusupi oleh agen-agen CIA dan Mossad, ya, dipenetrasi ke dalam, sehingga agak susah sekarang penetrasi agen Mossad dan CIA karena lebih aware ini Iran. Makanya lebih bagus dia sayembarakan. So dia sekarang kebingungan, Amerika dan Israel kebingungan mengenai Mojtaba. Apa dia melakukan gerakan yang lebih keras daripada almarhum ayahnya atau bagaimana? Ya, itu posisi yang terjadi sekarang ini. Tapi kemudian kalau kita bicara soal kekuasaan di Iran, mungkin Pak Hamid,
kira-kira siapa sih yang kemudian paling berkepentingan untuk melindungi Mojtaba? Misalnya apakah IRGC atau misalnya ulama garis keras atau mungkin justru lingkaran di dalam keluarga sendiri, Pak? Begini, semua komponen masyarakat, termasuk garda revolusi, ya, dan rakyat Iran menyatu melindungi pemimpinnya. Karena mereka merasa bahwa dizolimi betul oleh dua kekuatan, yakni Israel dan Amerika. Pada saat mereka sedang beribadah, ya, yakni menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Nah, karena itu semua menyatu. Sebab ada pengalaman empirik beberapa hari sebelumnya, yakni pemimpin tertinggi mereka dibunuh kan. Hmm. Mereka tidak mau itu. Untuk sementara ini ada penyatuan batin, penyatuan sikap di antara seluruh komponen masyarakat, ya, termasuk institusi-institusi kenegaraan di Iran untuk melindungi dan membela Muhtabah. Ini sekarang suasana batinnya yang ada, ya. Bisa saja hal ini berubah di kemudian hari, tapi untuk saat ini mereka sangat kohesif. Soliditinya sangat ketat antara semuanya di dalam. Tapi kemudian Pak Hamid, kalau kita melihat kemungkinan yang tadi ketika tidak terjadi lagi kohesivitas gitu ya, misalnya terjadi kompetisi ada antara internal Iran untuk melindungi Mojtaba, ini kira-kira kapan itu akan terjadi dan pemicunya apa dan siapa yang kira-kira paling setia untuk melindungi Mojtaba? Saya kira ya, yang paling setia melindungi Mujtaba itu adalah kelompok ulama. Hmm. Karena itu representasi ulama kan. Kemudian dari kekuatan bersenjata ya tetap garda revolusi Iran itu. Karena garda ini bukan hanya sekedar pengetahuan teknis kemiliteran, sangat ideologi sifatnya itu. Jadi mereka punya kepentingan besar untuk melindungi sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Baik, kemudian Pak Hamid, kalau kita melihat daftar pejabat tinggi di Iran yang kemudian sudah banyak yang kemudian berguguran, apalagi terakhir yang meninggal ini juga, ya betul, itu juga kemudian berhasil ditumbangkan. Seperti apa dengan upaya untuk mengamankan Mojtaba? Kesalahan terbesar Amerika dan Israel yakni membunuh Ali Larjeni. Ali Larjeni lah satu-satunya figur sekarang, ya, di luar struktur keayatollahan itu bisa didengar oleh masyarakat Iran, bisa diajak berdiskusi, bisa diajak bernegosiasi, ya, dan dia sangat harismatis. Dengan membunuh itu agak susah bagi Amerika dan Israel sekarang untuk berpikir dengan siapa dia bisa diajak berunding di Iran. Seperti menutup celah untuk... Kesalahan terbesar itu dia lakukan. Dan ingat, Ali Larjeni itu adalah tokoh yang sangat disegani di sana dengan pengalamannya menjalankan roda pemerintahan. Itu kesalahan terbesar, membunuh Ali Larjeni. Dia adalah tokoh moderat sebenarnya ini. Dan seringkali berseberangan dengan tokoh-tokoh konservatif. Dan ini mungkin ada peluang yang dilewatkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel untuk kemudian tadi ya Pak ya mencari celah-celah tertentu untuk bisa dalam tanda kutip nih menggulingkan pemerintahan Mojtaba. Ya pasti. Sekarang sasarannya Mojtaba. Sasaran utama Israel dan Amerika adalah menghilangkan Mojtaba. Karena itu dianggap ditakuti sekali jangan sampai bara dendam dan bara kemarahan yang dimiliki Mojtaba melebihi bara kemarahan ayahnya terhadap Amerika dan Israel. Oke, baik. Kita kembali ke sayembara dari Amerika Serikat ini untuk mencari Mojtaba. Ini secara hukum internasional, Pak Hamid, bagaimana kita melihat narasi kalau kita memburu sebuah ataupun seorang figur sipil ataupun elit politik seperti Mojtaba ini, apakah ini masuk kategori pelanggaran? Ya, apakah apa yang mau dilakukan Amerika bila menemukan ini Mojtaba? Itu dulu. Dia mau apakan Mojtaba? Ya, Mojtaba bukan pelaku kriminal, di mana Amerika bisa menggunakan adagium atau prinsip universal jurisdiction. Ya kan? Dia baru dilantik. Belum ada kebijakannya yang jelas yang bisa dikategorikan dia penjahat internasional. Kalau dia temukan ya. Nah, kedua, ya, Amerika dan Iran itu bukan penandatangan konvensi
Statuta Roma, di mana kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, ya, dan dua kejahatan lainnya itu bisa diproses di situ. Jadi Amerika tidak bisa menggunakan dalih kejahatan kemanusiaan itu untuk memproses dan menangkap mujtabah. So dia penanda tangan Statuta Roma. Jadi dasar hukumnya apa ini? Ya. Kalau dia mau menggunakan dasar hukum universal jurisdiction, jurisdiksi universal, dia harus buktikan dulu. Ya, apa telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang bersifat internasional. Itu dia harus buktikan. Sekarang kan belum ada kejahatan yang bisa dibuktikan. Nah, jadi kalau toh mereka dapatkan tempatnya, dia mau apakan? Adili, paling dia bunuh lagi kan? Ya. Maka sempurnalah kejahatan itu. Kalau itu dia maksud dan tujuannya. Tentunya ini berbeda dengan yang kemarin terjadi di Venezuela ya Pak ya? Oh iya sama. Ini kan polanya ya, persis 35 tahun. Karena pada tanggal 3 Januari tahun tahun 1991 kalau saya nggak salah, itu kan dia lakukan yang sama di Panama kan? Mengintervensi Panama dan mengambil presiden Panama Antonio Manuel Noriega. 3 Januari dia sikat itu Venezuela dan menculik presiden Venezuela, yakni Nicolas Maduro. Baik. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan kami juga Pak, apakah kemudian pendekatan sayembara seperti ini sudah bergeser nih dari diplomasi ke personal targeting dalam sebuah konflik modern? Kita akan bahas, Pak Hamid, kita tahan dulu Pak, kita akan bahas usai jeda, tahan dulu ya Pak ya, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.